Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Tebakan saya salah ya. Saya pikir rakyat bersuara tidak akan membahas putusan PT UN atas penolakan terhadap bandingnya UGM. Nah, ternyata tadi malam itu yang menjadi tema. Dan menariknya beberapa hari sebelum acara rakyat bersuara ini, Aiman hadir di BuzzFeed ya, Buzz Daily apa Daily Buzz begitu. Nama acaranya itu insya Allah nanti akan kita bahas sendiri ya, supaya ya ada gambaran lah Aiman ini larinya kemana sih sebetulnya. Baik, kenapa saya tadinya tidak berpikir bahwa rakyat bersuara akan membahas permasalahan ini ya. Itu karena permasalahan ini yaitu putusan PT UN ini adalah sebuah cahaya terang di ujung lorong yang sudah lama sekali gelap. Karena pada akhirnya ada putusan hukum yang memaksa UGM untuk mengeluarkan proses lahirnya ijazah yang diakui oleh rektor begitu ya. Belum tentu ada ijazahnya. Hanya saja memang ada masalah yang lain karena mereka beralibi bahwa semua dokumen-dokumen yang dipinta itu sudah diperserahkan kepada kepolisian. Itu lain soal ya. Hanya saja yang jelas dari permasalahan ini sekarang culasnya UGM sudah dibahas di TV nasional dan ini merupakan sebuah upaya yang baik. Terlepas dari nanti kita juga akan bahas insya Allah bagaimana iNews ini memberikan potongan-potongan hasil daripada acara rakyat bersuara tetapi dengan judul-judul yang sangat mendiskreditkan Roy Suryo. Itu lain soal, akan kita bahas nanti insya Allah. Nah sekarang ya, bagaimana pembahasan mengenai culasnya UGM ini atau dalam bahasa yang lebih formal putusan PT UN terhadap UGM ini dibahas di rakyat bersuara. Mari kita simak ya. Ini kebiasaan Aiman nih, masih aja ngundang orang-orang yang tidak kredibel dan tidak kompeten. Di antaranya si Ade Darmawan, ngapain ya diundang di sini ya. Regardless lah, mari kita simak. Baik, saya tanyakan dulu soal putusan dari PT UN. Siapa mau menjelaskan? Bung Lukas. Oke, silakan. Jadi apa yang diamanatkan oleh putusan PT UN menurut Bung Lukas? Silakan. Sebentar coba ya. Ini di panel sebelah kanan itu ada Lukas, ada Pak Lukas, ada Pak Bonatua, ada Roy Suryo. Ini semuanya punya kapasitas dan punya kredibilitas di dalam permasalahan ini. Di sebelah kiri itu ada si Ade Darmawan. Satu lagi saya nggak tahu siapa namanya itu. Yang sebelah sana ada Firmanto. Buat apa bawa-bawa si Ade Darmawan itu? Dudukannya nggak apa-apa. Atau gantian. Putusan PT UN dibacakan oleh Majelis Hakim PT UN pada tanggal 30 Juli yang isinya mengabulkan, menolak gugatan banding UGM. Menolak? Keseluruhannya. Menolak apa? Menolak gugatan banding UGM. Oke. Jadi bahkan UGM dihukum untuk membayar biaya perkara 200.000. UGM banding atas apa? UGM melakukan banding karena menolak putusan Komisi Informasi. Yang isinya? Yang isinya mengabulkan sebagian besar permintaan Bon Jovi. Bon Jovi ini bongkar ijazah Jokowi. Jadi kami sekitar bulan Agustus melakukan mengirim surat kepada 5 institusi, KPU Pusat, KPU Jakarta dan KPU Solo, kemudian UGM dan kemudian kepolisian untuk memberikan sejumlah dokumen yang kami minta bagi penelitian Bon Jovi untuk mencoba menemukan ada apa dengan kontroversi ijazah ini. Karena terus terang kami tidak seperti yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, kami tidak ingin
terjebak dalam perdebatan-perdebatan Asli atau palsu? asumtif ya, Oke. asli atau palsu. Kita nggak Oke. bisa membuktikan asli Oh atau ini palsu. bedanya ya, Mas Roy kan asli atau palsu, Mas RRT lah waktu itu ya, sekarang tinggal RT. Oke. Nah, kalau Bung Lukas ini bukan soal asli atau palsunya, tapi adalah mau melihat ya. dokumennya. Kita baru bisa melakukan penilaian itu asli atau palsu setelah memang mendapatkan bukti-bukti otentik dokumen yang bisa diverifikasi. Oke. Jadi setahu saya nih, Roy Suryo itu kan meneliti salinan ijazah yang diposting di X. Punya Dian Sandi, media sosial. betul. Nah, karena memang tidak bisa meneliti jasanya Jokowi. Nah, itu memang tidak memadai lah untuk bisa menilai sesuatu itu asli atau palsu. Maka setelah sekian lama ya, 3 bulan setelah Roy dan kawan-kawan itu meneriakkan ijazah palsu itu, ada yang 99%, kemudian Rismond bilang 1 triliun persen. Kemana dia 11 sekarang? triliun dulu 11 katanya. triliun. Kemana dia sekarang? Otaknya sudah dirotasi, sudah jadi zombie. Nah, oke. Jadi intinya kami ingin kalau saya boleh agak ilmiah menggunakan paradigma Anthony Giddens. Karena tahun 90-an Anda waktu mahasiswa pernah baca buku Ya. The Third Way. Jadi ada jalan ketiga untuk menyelesaikan sengketa perselisihan yang bersifat sentimen, asli atau palsu. Nah, Jokowi mencoba mendekati dengan paradigma ketiga. Oke, terlepas asli atau palsu, mari kita tengok apakah ada dokumen-dokumen yang mendukung bahwa ijazah Jokowi didapatkan melalui proses yang benar dan didukung oleh bukti-bukti. Makanya kepada KPU kami minta sekitar 14 dokumen, KPU kali 3 itu. Kemudian kepada UGM kita meminta sekitar 20 dokumen. Pada kepolisian kita meminta sekitar 8 dokumen. Boleh kita elaborasi. Dokumen 20 dokumen UGM apa aja? Nggak usah sebut semuanya. Di antaranya adalah ya supaya boleh, akurat, nggak apa-apa. saya ambil pertanyaan ya. Oke, boleh, silakan. Pasti susah menghafalin 20. Ya, 20. Oh. Jadi apa tadi sebelum UGM? KPU minta berapa dokumen? KPU sekitar 14. 14 dokumen. Apa aja kalau bayangan saya kan kalau ijazah ya 1 kali kontestasi gitu ya, 1 kali pilkada atau pilpres ya satu lembar ijazah. Banyak lah kita riwayat hidup. Legalisir. Oh, oke. Legalisir, detail-detail semua lah. Oke. Nanti kita akan ungkap setelah riset kami ini selesai. Kalau UGM 20 apa aja? 20 yang saya sebut yang penting-penting. Iya. Jadi kita meminta ditunjukkan ijazah asli. Oke. Emang UGM punya ijazah asli kan nggak mungkin dong. Kampus nggak punya ijazah asli dong. Itu kan semacam prosedur yang kita minta sebagai formalitas lah. Oke. Enggak, tapi benar dong. UGM bisa minta kepada pinjam kepada Jokowi. Oh, itu logikanya. Oke. Terus kami juga minta salinan dari ijazah itu. Kalau salinan pasti punya kampus. Oke. Nanti jawabannya akan saya jelaskan. Kemudian ada transkrip nilai. Oke. Ada KRS dan KHS setiap semester. Transkrip nilai itu fotokopi ya? Ya, salinan. Salinan Fotokopi. kampus harusnya punya. Ya. Oke. Kemudian skripsi. Pasti punya. Ya. Surat tugas pembimbing. Iya. Berita acara sidang tugas akhir. Oke. SK yudisium. Bukti pendaftaran. Ntar SK yudisium itu apa? Ya, untuk mengikuti yudisium itu. Kemudian Mengikuti sidang skripsi maksudnya? ya. Oke. Bukan, yudisium itu pengumuman setelah lulus. Itu Oh, kelulusan. yudisium. Surat keterangan lulus? Ya. Oh, Bukti oke. wisuda. Karena bahasanya beda-beda setiap kampus ya. Saya nggak tahu di UGM namanya yudisium ya. Oke. Kemudian buku wisuda. Kemudian ini yang penting juga, permintaan legalisasi Bentar. ijazah. Buku wisuda. Setiap kampus pasti punya itu? Mestinya ya. Oke. Jadi permintaan legalisasi ijazah. Apakah ada pihak-pihak yang meminta itu? Kalau ada yang meminta kan pasti permintaannya juga dilengkapi dengan dokumen permintaan. Kan nggak bisa selonong boy aja gitu. Dokumen apa tadi? Dokumen permintaan legalisasi ijazah. Yang sekarang kemudian jadi kontroversial karena ada legalisasi cap UGM tetapi tidak ada tanggalnya. Sebentar. Kan kalau kita lulus, kita selalu dikasih yang legalisiran dong. Otomatis. Kecuali kalau habis kita memohon lagi kan begitu. Ya asumsinya kan jauh kan dari tahun 85. Makanya harus siapa tahu ada permohonannya kan. Oke. Itulah problemnya karena Belum tidak ada. ada tanggal kapan itu disahkan. Tapi tanggalnya Legalisirannya itu. Tidak lazim. Setahu saya kami punya bukti pembanding setiap
legalisasi ijazah pasti ada tanggalnya dan ada Oke. kejelasan tanda tangan siapa yang melegalisir. Iya, iya, iya. Kemudian Baik, ada sebentar ya, sampai sini dulu bahwa ada perbedaan dan ini sering dibahas ya, perbedaan sikap yang diambil oleh Bon Jovi dan Roy Suryo. Memang harus dibedakan ini. Roy Suryo itu sedari awal yang menjadi objek permasalahannya adalah citra digital dari apa-apa yang di-upload oleh Dian Sandi, yang mana pada akhirnya itu juga banyak permasalahan. Nah, jadi postulatnya begini. Apabila yang di-upload itu sama dengan analognya, maka itu 99,9% palsu. Nah, karena ini kan terus ada perdebatan tuh ya. Jadi tidak bisa dikatakan juga tidak bisa mendapatkan kesimpulan, karena kesimpulannya itu memakai conditional sentence ya. Dia memakai syarat apabila citra yang di-upload itu sama dengan yang analog, fotonya ya itu, capnya ya tidak, lintasan capnya ya tidak ada, embossnya ya tidak ada, kan begitu, maka 99% ya palsu. Tinggal buktikan saja bahwa yang diupload itu tidak sama dengan yang analog, selesai itu kesimpulan ya gugur. Jadi salah kesimpulannya, bukan kesimpulannya, hasilnya. Iya, kesimpulannya gugur, itu berarti tidak palsu karena yang diupload ya bukan yang asli. Ya cuman kan itu sudah ada sudah ada pernyataan dari Jokowi, jadi itu selesai sebetulnya. Nah, supaya memiliki kekuatan hukum di dalam penelitian, maka Bon Jovi memakai jalan yang lain ya, the third way tadi, kata Anthony Giddens, katanya begitu. Saya nggak ngerti siapa Anthony Giddens itu. Kemudian ini asli atau palsu. Nah, bukan pada asli atau palsu, tetapi pada ada atau tidak. Yang mana ini pun sudah ada kesimpulan dari Bonatua. Ternyata ijazah Jokowi tidak ada. Ya, jangankan palsu, jangankan asli, ada saja tidak, begitu. Jadi yang tidak ada bagaimana bisa dikatakan palsu? Karena memang setiap upaya yang dipinta selalu menghadapi jalan buntu, ya, kecuali ini, KIP ini, itu bisa menjadi jalan baru. Cobalah mana begitu ya prosesnya. Nah, dan dari apa yang diminta ini kunci semua sudah ya. Ijazah bisa dipintakan, mungkin bisa dipinjam oleh UGM. Nah, entah ini ya, itu debatable lah kalau masalah ijazah aslinya. Cuman salinan ijazah harusnya ada dan itu harus diberikan. Transkrip nilai harus diberikan, kecuali apabila berlindung di dalam undang-undang yang mengatakan bahwa nilai itu termasuk yang dilindungi ya, yang dikecualikan oleh KIP, KHS, KRS, skripsi yang pernah diteliti oleh Roy Suryo juga. Kemudian surat tugas ya, surat tugas pembimbing skripsi, mungkin itu kan pembimbing skripsi kan ada pembimbingnya tuh, dan pembimbingnya ini kan dia pasti mendapatkan surat tugas dari UGM untuk membimbing. Nah, itu juga ditanyakan karena ada permasalahan Pak Asmujo di situ. Kemudian tugas akhir, SK yudisium, bukti wisuda. Nah, ini yang cerdas ini meminta legalisasi ijazah. Apanya? Berita acara legalisasi ijazah, karena ya pasti ada minimalnya begitu. Pada tanggal berapa ada pihak dari Joko Widodo meminta legalisasi dari UGM ya. Nah, itu legalisir ya. Ya, legalisasi itu perbuatannya legalisir. Baik, kita teruskan nih. permintaan verifikasi ijazah dari eksternal. Oke, sebentar. Kalau di ijazah yang Anda temukan, kan Anda menemukan ijazah legalisir ya. Pak Jokowi ya, salinan. Jadi legalisir yang difotokopi gitu ya? Ya, Itu fotokopi yang dilegalisir. Oh, berarti asli dong, maksudnya legalisir asli dong, legalisasi asli dong. Ya, Kan ijazah legalisir ya fotokopi yang dilegalisir kan. betul. Nah, itu Anda punya? Punya. Apa yang janggal di situ menurut Anda? Ya, itu tadi. Cap UGM berbeda, beda tahun, beda warna. Ada yang merah, ada yang biru. Padahal harus sama? Harusnya biru. Kalau menurut ketentuan aturan di administrasi negara, Sekretariat Negara itu biasanya merah itu untuk legalisasi dokumen-dokumen rahasia. Oh, ini ada yang merah. Ya. Harusnya- Dan tidak ada tanggalnya, itu yang paling penting. Jadi kita nggak pernah tahu kapan ijazah itu dilegalisasi. Harusnya Dan- biru. Ya, dan apakah ada permintaan? Misalnya waktu itu yang nyalonin PDIP kan? Nah, apakah PDIP pernah mengirim surat untuk meminta legitimasi itu, legalisasi itu? Oke. Dan yang kemudian kita juga Tanda tangannya ada? tanda tangannya ada. Siapa yang menandatangani? Dekan? Rektor? Dekan Kehutanan Oke. waktu itu kapan kita nggak tahu. Ya. Jadi kita juga meminta beberapa standar operasional prosedur
mengenai SOP-SOP, dan itu mungkin tidak terlalu penting untuk dirinci. Tapi intinya bahwa UGM dalam hal ini PPID-nya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, itu dalam melakukan kerja-kerja administrasi itu punya SOP. Jadi tidak out of the blue, tidak asal ngasih legalisasi dan sebagainya. Jadi ada mestinya perguruan tinggi, asumsi kita harusnya ada SOP-SOP itu, juklak juknis. Itu beberapa yang kami minta. Oke, dan itu semua Anda belum dapatkan satu pun? Nah, yang menarik dari UGM waktu itu tidak memberikan satu lembar pun ijazah, tapi hanya memberikan surat yang menjawab permintaan kami dengan 3 hal. 1, dokumen tidak ada dalam kekuasaan UGM. Semuanya? Nah, itu maksudnya ijazah misalnya. Oke, ijazah asli? Ya. Masuk akal? Misalnya itu. Nah, yang kedua, dokumen tidak ada dalam penguasaan kami. Karena diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya, untuk proses hukum. Dokumen yang dimaksud apa? Ya banyak, hampir semuanya yang... Oh, semuanya diserahkan menurut UGM? Bahkan UGM nanti menyerahkan. Kami seringkali mengundang UGM, tapi UGM selalu memberikan jawaban bahwa sudah cukup pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rektor Ova. Ini sebenarnya forum ini ya Mas Aiman, itu sebenarnya harus ngundang UGM. Karena ini perdebatan tentang pengadilan administratif, pengadilan sidang dokumen informasi. Dan kita akan terus mencoba untuk menghubungi UGM terkait ini sepanjang acara pada malam hari ini. Dan tolong sebentar ya Aiman, itu daripada undang si Ade Darmawan, kan bisa tidak UGM juga, misalkan dari kampus yang sejenis dengan UGM, misalkan yang sama-sama kampus negeri, tuh yang dekat levelnya dengan UGM, seperti UI misalkan, bagian administrasinya, kan bisa daripada ngambil si Ade Darmawan. Buat apa? Ya buat teriak-teriak di situ, buat memberikan propaganda. Aiman ini. Diskusi kita ini serius, tidak dijadikan media sirkus ya. Media sirkus itu artinya untuk gaduh. Hanya untuk soal persekusi, pencemaran nama baik. Itu kalau mau sidang yang lain, diskusi yang lain. Diskusi sekarang nanti fokus pada bagaimana upaya melacak otentikasi ijazah UGM. Jadi dari semua list yang Anda, daftar yang Anda mintakan itu, tidak satu pun Anda mendapatkan? UGM tidak memberikan 1 lembar pun, dan yang ketiga tadi kan ada 2. Ya. Dokumen tidak ada dalam tidak ada di kekuasaan UGM. Yang kedua tidak dimiliki, yang ketiga tidak dimiliki UGM. Nah, karena menolak memberikan tidak satu pun diberikan. Nah, kemudian proses berikutnya, prosedur menggugat ke Komisi Informasi adalah kami menggugat ke Komisi Informasi. Oke. Nah, kita menggugat ke Komisi Informasi mulai bulan Oktober, sidang selama hampir 6 bulan. Akhirnya Komisi Informasi memenangkan kami. Yang isinya adalah? Yang isinya adalah mengabulkan sebagian besar permintaan kami. Yang tidak dikabulkan misalnya informasi-informasi pribadi, misalnya catatan kesehatan, catatan kekayaan, itu bukan yang tidak relevan. Yang dikabulkan diantaranya? Tidak satu pun. Yang dikabulkan? Semuanya, hampir semuanya. Dikabulkan. Misalnya apa? Yang paling menurut Anda paling penting? Salinan ijazah. Salinan ijazah dari UGM. Salinan ijazah, salinan KRS, salinan KHS, SK Yudisium dan selanjutnya. Salinan ijazah, salinan kartu hasil studi, dan salinan SK Yudisium, salinan SK Yudisium, dan yang lain-lain itu tadi. Oke. Dan itu amanat dari putusan ya? Komisi Informasi. Komisi Informasi Publik Pusat. Pusat, oke. Nah, lalu kemudian dilakukanlah gugatan ke PT UN, betul? Nah, atas putusan itu ya. Sebelum ke PT UN, ini kan tadi kronologis bisa sampai ke KIP tuh, bisa sampai ke KIP. Jawaban dari UGM sebelum ada putusan KIP itu selalu tidak dimiliki, dalam hal ini adalah ijazah. Kemudian tidak dalam kekuasaan, dalam hal ini adalah selain ijazah itu, karena memang kata UGM ya, posisinya UGM, kami memiliki itu semua. Nah, itu harus dicatat dulu tuh. Tatkala dikatakan tidak dalam kekuasaan, berarti UGM mengklaim semua itu ada. Tetapi itu diserahkan kepada penyidik kepolisian. Berarti kami tidak bisa menyerahkan hal itu. Lah kira-kiranya begitu. Nah, padahal kan ini bisa dikejar ya. Bagaimana? Bisa diambil karena memang melihat dari
daripada persidangan yang ada, persidangan itu bukan mengenai keaslian ijazah Jokowi, tetapi mengenai fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ini sudah bisa diambil karena memang tidak akan dipakai oleh UGM itu. Nah, bisa ada upaya paksa di situ, ya, atau upaya desak lah. Dan yang menarik, keluar dari mulutnya Aiman, ternyata UGM itu sering dipinta untuk hadir di dalam acara Rakyat Bersuara, tetapi mereka selalu menolak dengan mengatakan sudah cukup pernyataan OVA UGM. Nah, ini adalah sebuah upaya propaganda kalau seperti itu. Bukan demokrasi, karena pernyataan itu dia tidak bisa berhenti hanya di dalam pernyataan. Bukankah UGM di sana ada pendidikan mengenai jurnalisme, bukankah di sana ada pendidikan mengenai metode ilmiah dan lain sebagainya, yang mana pernyataan sepihak itu dia tidak berlaku di sebuah negara demokrasi. Itu harus dikejar terus UGM, ya. Yang sekali lagi saya katakan, yang harus mengejar UGM itu sedari awal adalah mahasiswanya sendiri. Pada kemana ini mahasiswa UGM itu? Woi, bangun woi. Kemudian dilakukanlah gugatan ke PT UN, betul? Nah, atas putusan itu yang menarik adalah KPU menerima langsung putusan itu. Walaupun di sidang kita berdebat, ada mediasi dan macam-macam, mediasi tidak bisa disepakati, tapi begitu diputuskan, KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo dalam waktu seminggu langsung memberikan semua dokumen yang kami minta, termasuk kami mempunyai 3 rangkap salinan ijazah. Jadi lengkap ijazah legalisir ya? Ya. Termasuk legalisir yang tidak ada tanggalnya itu. Iya, dari Solo, kemudian Jakarta, Pusat ya. Jadi, semuanya lengkap. Disitulah kemudian Anda menemukan hal-hal yang ganjil. Ya. Belakangan kita bicara soal hal ganjil, tapi bicara dokumen dulu. Inkonsistensi banyak sampai hal-hal yang sepele aja lah. Misalnya menyangkut riwayat hidup. Jadi riwayat hidup Jokowi untuk dikasih juga oleh KPU tuh. Ya. Pokoknya hampir semua dokumen administratif ketika Jokowi mengajukan itu hampir semuanya diberikan ke kami. Lalu nanti kita bicara di segmen selanjutnya apa yang janggal dari itu, silakan. Tapi saya tanya dulu. Dari situ kemudian mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, UGM tidak menerima putusan Komisi Informasi itu, dan catatan saya bahkan UGM bukan hanya tidak menerima, tetapi juga mempersoalkan Komisi Informasi itu sendiri. Jadi Komisi Informasi dianggap inkonsisten karena misalnya hanya karena wording putusan Komisi Informasi mengabulkan sebagian. Jadi padahal itu jelas dalam perdebatan. Sebagian itu untuk hal-hal yang sensitif soal pribadi memang kita juga tidak perlu. Kita tidak perlu catatan kesehatan, apakah Jokowi punya penyakit gula, punya stroke dan sebagainya. Itu nggak perlu kita. Tapi yang catatan dokumen-dokumen penting soal studi dia di UGM itu yang kami minta yang dibuka itu. Nah, UGM setelah kalah di PT UN masih punya kesempatan untuk mengulur waktu. Jadi UGM harus memutuskan apakah akan mau kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum sampai situ. Jadi begini, putusan KIP itu mengamanatkan agar UGM membuka apa yang diminta oleh penggugat, dalam hal ini adalah Anda. Di antaranya tadi adalah KHS, kartu hasil studi, salinan ijazah, kartu rencana studi, bahkan KRS dan seterusnya harusnya UGM punya. UGM menolak, kurang lebih begitulah ya. Lalu kemudian Anda gugat itu di PT UN. Bukan, yang membanding. Jadi UGM melakukan gugatan banding karena menolak putusan Komisi Informasi. Jadi putusan KIP tadi dilakukan banding di PT UN. Karena menurut UGM tidak seperti yang dia. Ternyata hasil banding di PT UN kalah lagi. UGM, seluruh bandingnya UGM itu ditolak oleh PT UN. Yang artinya kembali ke putusan KIP. Yang menguatkan harus putusan KIP. Menguatkan putusan KIP. Jadi sudah ada putusan inkrah dari inkrah, betul ya saya katakan. PT UN yang kemudian menguatkan putusan KIP yang harus membuka itu. Makanya Anda pede bahwa ijazah Pak Jokowi harus dibuka itu. Dan memang semestinya begitu. Dan tapi UGM kalau masih menolak membuka, dia masih punya satu kesempatan kasasi ke Mahkamah Agung. Tanggal 18 ini harus memutuskan, kemudian harus menyerahkan dokumen kenapa dia menolak.
Kemudian Mahkamah Agung akan memutuskan dalam waktu 30 hari kerja apakah juga menguatkan putusan Komisi Informasi atau mengabulkan UGM. Kalau isinya sama dengan banding tadi, menolak seluruh gugatan UGM, maka artinya apa? Ya UGM harus menyerahkan dokumen. Kalau nggak mau juga? UGM dapat di hukum kalau tidak salah. Jadi Dapat dihukum? Ya karena entah pejabat PPID-nya atau pejabat yang terkait. Pidana maksudnya? Ya, dihukum pidana. Ya. Oke. Yang 1 tahun. Kemudian atau penjara 1 tahun. Oke. Kalau tidak melaksanakan putusan PT UN itu. Ya. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Baik, itu ya. Kurang jelas apa ya? Bagi ruang publik, UGM itu sudah jelas menjadi jongosnya Jokowi. Itu sudah tidak bisa dihapus. Ya, meskipun pada akhirnya misalkan UGM menyerahkan dokumen-dokumen terkait, ini sudah menjadi catatan sejarah. UGM versinya OVA, yang mana mungkin juga sebelumnya versinya Pratikno itu sudah menjadi jongosnya Jokowi. Itu sudah tidak bisa dihapus. Meskipun pada akhirnya dokumen dibuka ke publik, ya, karena ya tadi dipinta tapi tidak memberikan, digugat ke KIP, sudah ada putusan, masih banding. Apalagi jika besok lusa, katanya tadi tanggal 18, UGM memutuskan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Wah, ini mah tambah menghancurkan reputasi UGM. Nah, yang sebetulnya ya ini mudah sih kalau misalkan memang ada kepedulian dari warga Indonesia mengenai permasalahan ini. Desak saja mahasiswa UGM untuk menyelesaikan ini. Karena sekarang kehormatan UGM itu ada pada diri para mahasiswanya. Karena mengharap dari sivitas akademikanya itu hampir mustahil lah saya katakan. Karena mereka butuh pekerjaan begitu. Mempermasalahkan permasalahan ini, lah itu akan akan dipecat, mungkin dia nggak bisa beli susu buat anaknya nanti. Ini pada gara-gara penekanan seperti ini ya, kita sampai apatis ya, tapi ya nggak boleh. Apatis ya nggak boleh, kemudian putus asa ya nggak boleh ya, karena itu adalah perbuatan syaiton. Yang kita tunggu tetap saja ya, hari sial itu nggak kenal di kalender. Nah, besok lusa ini mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan semua ini terungkap. Hanya saja kesimpulannya UGM keculasannya sudah nampak di hadapan publik, itu sudah tidak bisa dihapus lagi dan sudah menjadi bagian kelam dari kampus yang katanya dibanggakan itu. Demikian ya, mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.